Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kejujuran hati yang ingin dia ungkapkan kepadamu langsung, ya. Kejujuran hati yang ingin langsung dia ungkapkan kepadamu, ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Energinya cuman hanya kamu seorang saja. Kita lihat ya, ada energi seperti apa dari yang pada saat ini, teman-teman. Ada ungkapan hati yang mau dia langsung ungkapin sama kamu. Ada inner conflict. Nah, ini teman-teman, kamu berurusan atau berdealing dengan seseorang yang punya banyak konflik di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam pemikirannya dia. My world is chaotic right now, can't seem to think straight. Ya, hidup aku, dunia aku tuh sekarang lagi sangat-sangat chaos, sangat-sangat berantakan. Dan aku tidak bisa berpikir dengan tenang, tidak bisa berpikir dengan tenang, tidak bisa berpikir dengan lurus, ya. Jadi segala-galanya tuh kayak lagi mumet, lagi stres, dan banyak banget konflik-konflik batin, ya teman-teman. Karena banyak sekali stres, banyak sekali tekanan, ya, yang membuat kehidupannya itu benar-benar sedang dalam posisi berantakan, ya, chaos, gitu ya. Jadi mungkin sekali, ya, orang ini itu kayak mau bicara pun kayak bingung apa yang mau dia sampaikan, terlalu kusut. Jadi mungkin sekali kekusutan itu ada di dalam kepala dan hatinya dia sedang mengurai itu satu demi satu, ya. Konflik di dalam dirinya ini juga sangat-sangat berefek sama hubungan dengan kamu, gitu ya. Left hanging. Oke, karena ada konflik batin, ya, di dalam dirinya yang kuat dengan segala kerumitan itu, maka hubungan kalian itu menjadi dalam posisi menggantung, ya. Dia itu meninggalkan kamu dalam ketidakjelasan tanpa penjelasan, ya. Ada yang di ghosting, ada yang di silent treatment, dia cuekin kamu, dia abaikan kamu, chatting kamu tidak dibalas, dia tidak mencari kamu, pertanyaan kamu tidak dijawab, dan sebagainya, ya. Intinya itu semua terjadi karena ada konflik batin. Jadi dia pun, ya, karena tidak bisa mengelola emosi, pikiran dan segalanya, menjadi membuat situasi itu dibiarkan menggantung begitu saja, teman-teman. Tuh. Maka ketika ada konflik batin, ya, dia kabur dengan membiarkan hubungan kalian dalam ketidakjelasan, maka respon pertama dia adalah bersembunyi. Escapism, ya. I'm constantly distracting myself to relieve the pain of my reality. Jadi kabur, ya, bersembunyi, karena mungkin sekali masalah di dalam dirinya aja, di dalam kehidupannya dia aja, dia nggak bisa ngadepin. Dia tidak siap untuk menghadapi stres, tekanan, dan sebagainya. Makanya kabur dalam tanda kutip, bersembunyi. Nah, begitu juga dengan kamu, gitu ya. Karena kamu, menurut dia menghadapi kamu itu pun menjadi sesuatu yang harus dia selesaikan. Sedangkan urusan pribadi dia aja dia kabur. Gimana urusan sama kamu, ya? Sora pengecut dong, nggak dewasa dong. Ya, seperti itulah apa adanya Sora baca dalam kartu. Manusia itu punya psikologi yang beda-beda, ya. Chaser, ya. Ini sangat mungkin banget, ya, ada hubungan di mana, ya, satu, kamu sangat mungkin banget, ya, kamu harus selalu agresif ke dia, kamu yang selalu approach ke dia, sementara dia itu menghindar, gitu ya. Ini orang yang memang belum siap kalau untuk harus di dalam tanda kutip, mohon maaf, dikejar, gitu ya, teman-teman. Kalau surat itu menjadikan suatu tekanan buat dia, makanya dia memilih untuk menghindar, gitu ya. Tapi di sini juga memang ada hubungan kejar-menjar. Jadi sangat mungkin juga di awal dia yang ngejar kamu, gitu ya. Mungkin banget, gitu ya, dia ngejar kamu, pas kira-kira udah intens, justru dia yang ngejauh ketika ada masalah. Tuh, teman-teman, orang ini tuh skeptisnya besar sekali,
skeptis, pesimis, negative thinking gitu ya, yang memblocking energi optimisme ya. Makanya dia itu sangat mungkin skeptis bahwa masalah dia ada jalan keluarnya. Skeptis atau pesimis untuk koneksi ini bisa berjalan, kalian bisa bersatu. Dia mungkin tidak yakin gitu ya, hubungan ini bisa berlanjut terus-terusan. Energi dia tuh energi pesimis, teman-teman. Karena namanya pikiran lagi mumet, jadinya ya nggak bisa kontrol emosi dan pikiran, teman-teman. Ya. Nah, sikap dia pun menjadinya panas dan dingin, teman-teman. Ya. Dia itu punya sikap yang panas dingin. Artinya dia mungkin panas dingin, jauh deket sama kamu, hilang muncul. Nanti dia kalau lagi intens banget sama kamu, kalau lagi dingin banget sama kamu, yang membuat kamu juga mungkin bingung, capek, lelah ya. Dengan energi dia yang tidak stabil ya. Oke, teman-teman. Tapi bagaimanapun juga ya, dia bisa merasakan kamu adalah energi belahan jiwanya dia. Jadi meskipun kalian berjauhan ya, dalam ketidakjelasan, energi jiwa yang bersatu, jiwa yang terkoneksi itu jelas terasa. Termasuk banyak yang mendapatkan petunjuk melalui mimpi, melalui apa yang dia lihat gitu ya, firasat batin dan sebagainya. Toh dalam lubuk terdalam kalian tahu kalian soulmate ya. Makanya sekarang yang paling diinginkan orang ini adalah sebuah energi untuk kembali bersatu. Ada energi reconciliation ya, energi rekonsiliasi, bersatu kembali ya, terkoneksi kembali, teman-teman. Karena itulah mungkin dia mau mengungkapkan hatinya yang terdalam itu, teman-teman, ke kamu ya. Dan kenapa baru datang sekarang, Sora? Kenapa sekarang baru dia bergerak? Karena ini memang waktu yang dia rasa tepat. Ini juga merupakan waktu dari semesta yang terbaik momentumnya. Ya, ketika dia mungkin sudah lebih siap, teman-teman. Ya, tuh. Karena orang ini tuh memang tidak bisa ditebak. Orang ini selalu diam-diam dalam pergerakannya. Dia susah ditebak. Kamu nggak tahu dia itu seperti apa. Dia memang pergerakan dia pun orangnya cenderung banyak diam. Dia orangnya nggak mau banyak bicara, tapi bergerak dalam diam. Dan itu juga yang mungkin dalam diam dia berusaha menyelesaikan masalah-masalahnya dia, teman-teman. Kalian tuh punya banyak cerita cinta, punya banyak kisah cinta yang terjadi di antara kalian ya. Dan kalau Sora lihat, dia merasa cerita cinta dengan kamu ketika ada situasi yang menggantung ini belum kelar. Artinya cerita cinta ini sangat mungkin masih berlanjut gitu ya, teman-teman. Artinya dia merasa kisah sama kamu adalah sebuah perjalanan cinta ya. Dan ternyata dia itu masih punya cinta yang mendalam sama kamu. Masih ada perasaan ya. Ini juga sesuatu yang tidak terduga ya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia punya perasaan cinta sedalam itu sama kamu, teman-teman ya. Dan saat ini sangat mungkin kenapa dia ingin kembali dan ingin datang, mengungkapkan langsung karena kamu karena ada energi kerinduan ya. Ada energi kehilangan yang mendalam karena memang dia merasa kamu adalah belahan jiwanya. Ada energi rindu, kangen, pengen bersatu, terkoneksi ya. Karena ketika dia itu meninggalkan kamu dan berkonflik dengan batinnya, dia banyak mendapatkan perspektif baru, mendapatkan enlightenment, ya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi. Kamu tidak pernah tahu ya, dari apa yang dia renungin, dari apa yang dia rasain, dia mencari benang merah koneksi dan sebagainya, teman-teman. Ya. Karena dia sudah merasakan energi kekosongan. Ketika tidak ada kamu, rasanya kosong, rasanya hampa. Makanya dia bisa mau datang untuk bikin pengakuan batin karena ada kekosongan di sana. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu siapa orang ini ya. Teman-teman, orang ini tuh ini ya, sangat mengutamakan keluarga. Dan orangnya itu sangat suka yang namanya kestabilan. Dan dia tuh keluarga nomor satu ya. Dia sangat-sangat ingin keluarganya itu harus selalu makmur, teman-teman ya. Kestabilan finansial tuh jadi kunci utama. Orang ini itu romantis ya. Dan dia itu juga mungkin banget beberapa tuh charming. Untuk mendapatkan pasangan itu tidak sulit untuk dia. Penampilannya menarik kayak gitu ya. Dan orang ini sebelumnya juga banyak berkonflik karena mungkin dia bingung kepada siapa harus dia taruh hatinya, kepada siapa dia harus memilih ya. Di sini kalau Sora lihat orangnya itu ada banyak pergerakan ya. Tapi saat ini yang Sora lihat mungkin ya, ada yang sedang membangun usaha baru, ada yang baru pindah rumah, ada yang baru pindah tempat kerja,
ada yang baru menjalankan suatu usaha. Jadi itu kenapa konfliknya dia banyak, karena ada sesuatu yang sedang baru yang sedang berjalan di dalam kehidupan dia. Orang ini memang banyak menunjukkan sikap yang tenang, seolah-olah sabar gitu ya. Padahal dia itu memang pandai saja untuk menyembunyikan emosi dia, teman-teman. Dan kamu menghadapi dia pun banyak emosi kamu naik turun. Ya. Orang ini cenderung energinya banyak diam, banyak pasif ya, penuh dengan abu-abu. Jadi kamu tuh kalau kamu salah, kamu nggak bijak, kamu bisa salah mengartikan perilakunya dia. Ya. Diemnya dia itu belum tentu cuek. Kadang diemnya dia itu memberikan jeda. Kadang diemnya dia itu berarti observasi. Kadang diemnya dia itu berarti refleksi. Nah, jadi mesti bijak-bijak memang melihat dia gitu ya. Bagaimana perasaan dia ketika tidak bersama kamu. Teman-teman, di sini ada satu energi kerinduan. Ya, ada satu energi kerinduan dan dia menjauh ketika ada masalah. Jadi ketika itu dia memang menjauh sama kamu, dia mengakui kesalahan dia, ya, karena dia itu memang tipe yang dia itu maunya sendiri. Jadi ketika banyak masalah dia pingin untuk bisa selesaiin semua sendiri. Dia tipe one player ya, single player ya. Jadi dia seperti pingin menghadapi semua sendiri, karena di sini memang ada sisi pride, ada juga sisi kemandirian yang kuat ya. Dan orang ini tuh masih punya banyak banget impian dan harapan yang ingin dia capai, yang mungkin dengan kondisi dia tuh banyak yang kandas gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya dia masih banyak berharap. Selain ada kekosongan di dalam batinnya, apalagi yang dia rasakan ketika tidak ada kamu. Teman-teman, ternyata dia masih sangat mengagumi sosok kamu. Ya. Kamu tuh banyak memberikan dia inspirasi. Kamu mungkin sekali sosok yang kuat, kamu sosok yang mandiri, kamu sosok yang berhasil gitu ya. Kamu juga banyak yang harus berusaha sendiri sampai ke poin yang sekarang. Tidak ada privilege itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak ada bonus lah, posisi yang enak gitu ya. Bukan yang lahir dari anak orang kaya, bukan yang lahir dari posisi ini, posisi itu gitu ya. Dan kenapa dia ingin mengungkapkan ungkapan hatinya sama kamu? Dia juga banyak diskusi sama teman-temannya, teman-teman. Ya, soal kamu. Nah, teman-temannya juga mungkin kasih dia masukan untuk ayo dong, kamu harus bicara, harus datang, harus terbuka. Dan dia juga mungkin banyak nanya sama teman-temannya dia, lingkungannya dia, soal pendapatnya soal kamu untuk jadi masukannya dia, teman-teman. Ya. Orang ini tuh memang gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan dan keadaan. Makanya gampang banget ketika dia lagi ada masalah itu responnya memang langsung berusaha nyembunyiin diri. Kalau Sora lihat di sini, ya, awalnya cinta itu tidak benar-benar tumbuh di antara kalian ya. Jadi kayak mungkin banget ya dia ngerasa dia sayang sebelah atau kamu yang sayang sebelah. Artinya cinta sendiri gitu ya teman-teman. Oke, tapi ternyata kalau Sora lihat, ketika dia pelan-pelan mengamati ya situasi dan keadaan, ternyata dia baru menyadari bahwa dia itu punya perasaan sama kamu. Jadi bukannya tidak seimbang, hanya level speednya itu beda dalam mengolah perasaan. Tapi ini juga menyatakan ada energi slow down. Artinya orang ini sebenarnya itu butuh waktu lebih lama, atau dia mungkin tidak bisa, mungkin kamu tanpa sadar atau dengan sadar membuat dia itu ngerasa dia itu dalam tekanan, dia harus terburu-buru, dia harus memberikan kejelasan yang dia tuh kayak ngerasa pas dia lagi riuh kamu mungkin nanya terus ada apa atau apa gitu ya. Kamu juga mungkin dalam posisi yang karena bingung, jadi tanpa sadar mengintimidasi, tidak sabaran gitu ya teman-teman. Dia pingin segala sesuatu tuh slow down. Tapi buat kalian yang banyak mungkin mempertanyakan gitu ya, apakah ada yang lain? Kalau Sora di sini dia mengutamakan kamu sih. Kalau yang Sora lihat di sini ya, mengutamakan kamu, artinya kamu yang paling spesial buat dia. Kita akan coba lihat ya apa yang ingin dia ketemui dan ungkapkan langsung sama kamu. Selain bahwa dia butuh waktu untuk lebih pelan-pelan, slow down, dan kamu menjadi yang satu-satunya atau yang terutama ya. Tidak ada wanita atau pria lain gitu ya teman-teman. Kita coba lihat di sini. Ada apa? Oke, yang pertama, dia itu sedang menyembuhkan sakit dari masa lalunya. Ya, jadi mungkin ada yang punya kecewa, trauma dengan hubungan sebelumnya, dengan keluarganya, atau apapun di dalam hidupnya di masa lalunya, ya. Dan dia tuh merasa dia masih punya bayang-bayang dari masa lalunya yang belum kelar, ya. Jadi perasaan sama kamu itu malah memberikan dia satu energi yang punya harapan positif.
Tapi karena dia punya banyak inner batin yang berkonflik, dia jadi butuh waktu ya teman-teman. Ya, yang pastinya dia sangat butuh energi penyembuhan dari kamu. Jadi dia berharap kamu mau mengerti, bersabar, ya. Sekarang dia sudah lebih siap untuk lebih terbuka sama kamu. Sebelumnya mungkin orang ini banyak menutupi, tidak siap untuk terbuka sepenuhnya, seperti ada yang dia tahan-tahan, tidak dia ceritakan. Karena kalau soal tadi ya, mungkin sebelumnya ya, banyak orang yang dia kasih kepercayaan tapi ternyata malah melalaikan kepercayaan dia, memanfaatkan, menyebarkan rahasia dia, mengecewakan dan sebagainya ya. Dia mungkin pernah sakit hati, mungkin pernah gagal ya, pernah memberikan hati sepenuhnya tapi dilalaikan gitu ya, batal nikah, dikhianati dan sebagainya. Banyak hal juga yang unek-unek yang dia itu mau sampaikan langsung ya, walaupun dia memang mungkin tidak pandai untuk mengungkap kata-kata ya, dia bukan yang pandai bicara. Dan kalau Sora lihat di sini, dia mau ungkapin unek-unek dia yang selama ini belum pernah dia ungkapkan sama kamu. Dan namanya unek-unek itu sifatnya pribadi ya, beda-beda tiap orang. Banyak yang dia pengen ungkapin sama kamu ya, banyak hal yang mau dia bicarakan. Dan dia pengen bilang bahwa selama dia tidak bersama dengan kamu juga, pertanda yang dia dapatkan itu sangat banyak. Banyak dapat pertanda secara terus-menerus, dia teringatkan pertanda soal kamu ya. Yang mana ya, itu membuat dia merasa dia terkoneksi dengan kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga semakin merasa itu adalah sinkronitas, pertanda dari alam semesta kalau memang kalian tuh akan bermasa depan sama-sama gitu ya. Intinya adalah pertanda kalian tuh memang belahan jiwa, kalian itu memang harusnya saling bersatu. Di sini juga ada energi ketakutan ya. Dia ingin melepaskan ketakutan. Satu, dia ingin melepaskan ketakutan dan keraguan dia sendiri ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian juga yang mungkin punya banyak isu yang bisa dia rasakan, ketakutan, trust issue dan sebagainya, kekhawatiran. Dia pingin kayak, yuk kita sama-sama lepasin, kamu lepasin trauma kamu, aku lepasin trauma aku. Jadi jangan lagi ada yang ketakutan, khawatir dan sebagainya ya. Sebelumnya dia banyak meragukan koneksi ini. Makanya saya sudah bilang ada konflik secara batin. Tapi semakin kuat ketika dia kangen kamu, dia ingin kembali, itu jelas ya. Itu menghempas semua kekhawatiran dan keraguan dia kalau kalian tidak terkoneksi. Karena pertandanya sudah sangat-sangat kuat. Dan sparks atau chemistry di antara kalian itu sudah sangat kuat ya. Oke. Dan di sini ada energi cinta yang abadi, teman-teman. Ya. Dan dia mau bilang kalau dia itu punya sparks yang kuat dan dia juga punya energi kekhawatiran. Ketika tidak ada kamu, ada kekhawatiran, ketakutan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga ada energi sebenarnya takut mengecewakan kamu, ya. Makanya dia kenapa narik diri? Karena mungkin di sini ada harapan kamu, ada ekspektasi kamu yang mungkin ya dengan sadar atau tanpa sadar kamu sampaikan ke dia yang ngebuat dia ngerasa insecure sendiri. Apakah aku bisa mampu untuk memenuhi itu ke kamu, teman-teman? Ya. Tapi yang pastinya kamu membawa energi inspirasi untuk dia. Kamu banyak membawa dia kepada energi memberikan dia kekuatan untuk melewati masalah, memberikan dia satu inspirasi menjadi kuat, menjadi mampu untuk melewati ini semua, pengen jadi lebih sukses, pengen jadi lebih berhasil. Kamu tuh membawa energi inspirasi, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia cuma minta waktu tunggu. Ini wait itu sama dengan slow down. Dia cuma berharap gini loh. Kalau sekarang pun pergerakan dia kesannya lambat, stagnan, itu karena dia memang butuh waktu dan dia butuh harap kamu mau menunggu, ya. Segala sesuatu itu menurut dia masih berproses. Healingnya dia masih berproses, healing kamu masih berproses, dia membangun kehidupannya masih berproses. Segala sesuatu itu masih berproses. Termasuk perasaan kalian pun untuk tumbuh itu masih berproses, teman-teman. Dan dia berharap kamu akan bisa mengerti dari proses menunggu itu, bahwa pada akhirnya akan bisa ada satu energi sama-sama gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi sekarang dia pun mau datang untuk ketemu sama kamu pun, dia akan datang menunggu waktu yang tepat ya, teman-teman. Oke, tuh kartu healing sampai keluar 2 kali. Jadi memang ya, dia butuh waktu, itu jelas. Ini diperkuat banget dengan energi kalau dia harus sembuh dan kamu harus sembuh, ya. Masukannya untuk menghadapi situasi ini untuk kamu, teman-teman, ya.
Teman-teman, setiap resiko dalam hubungan itu ada. Tidak ada yang namanya abadi, tidak ada yang namanya permanen selamanya. Kamu tahu ya, orang yang sudah menikah pun bisa berpisah dengan kematian atau dengan perceraian. Jadi setiap hubungan itu ada resikonya. Jadi kalau nggak mau ada resiko ya nggak bisa gitu. Nggak ada yang abadi dan nggak ada yang jaminan, teman-teman ya. Yang pasti di proses menunggu ini, di proses menjalankan ini semua, kamu taking care diri kamu, self love. Dia juga sama, sedang berusaha untuk men-taking care diri dia. Jadi apapun keputusan kamu, apapun respon kamu, yang kamu lakukan adalah harus yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan ada energi kecemburuan. Kalau mungkin ya, kamu banyak yang khawatir, Kak, dia mungkin ada yang lain dan sebagainya. Kalau Sora lihat untuk pembacaan hari ini ya, dia itu lebih kepada energi ya, dia memang belum siap. Sora tidak melihat adanya energi orang lain gitu ya di dalam pembacaan kita hari ini gitu ya. Karena dia lebih kepada kekhawatirannya itu, lebih kepada bahwa memang dia memilih gitu ya, tapi lebih kepada bukan karena ada orang ketiga, tapi lebih kepada kayak tepat nggak ya kamu orangnya, kamu the one atau bukan, dan dia butuh waktu karena banyak keraguan di sana. Tadi kan Sora udah bilang ya, orang ini pesimis gitu ya, karena kalau Sora lihat mungkin banget dia takut gagal gitu ya. Ketika dia melihat sudut pandang masalah, lebih banyak lihat negatifnya daripada positifnya. Itu kan orang beda-beda ya. Itu aja sih kalau memang pembacaan ini untuk kamu. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk memperkuat energinya supaya bisa manifestasi positif atas hubungan ini, untuk membangun rezeki, untuk membangun kemakmuran, untuk membangun finansial, untuk membooster aura lebih positif, teman-teman lebih bersemangat dan antusias, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan. Ini dari batu kristal sunstone asli, bukan mainan yang sudah Sora booster dengan energi healing. Bukan pelet atau susuk atau jimatan, ini hanyalah media membantu untuk membawa positivity ya. Silahkan bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot, harga 255.000, atau teman-teman bisa beli di Tokopedia harga 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Semua barang impor dikerjakan langsung oleh Sora. Kalau stoknya sudah habis, kemungkinan besar tidak bisa di PO karena Sora tidak menerima PO hanya 1 atau 2 buah saja, butuh banyak ya. Karena ini import. Beli selagi masih ada, kapan lagi kamu bisa pakai 255.000, udah di program ya. Jadi Sora berusaha kasih kamu yang terbaik. Silahkan dibeli selagi masih ada. Oke, ini salah satu yang best seller. Nah, semua yang udah pernah beli koleksi Sora pasti beli lagi biasanya ya, karena tahu ya dari segi estetika, kecantikan, fungsi gitu ya. Terima kasih sudah boleh promo. Kita akan coba lihat sekarang astrologi yang terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Plat nomor kendaraan. Kok plat nomor kendaraan, Sora? Bisa jadi Sun, Moon, Rising, Venus ya. Belum ngambil alfabet, Sora udah mabok. Aquarius. Mungkin aku di sini butuh ngopi dulu kali ya. Ada yang mau donasi kopi? Taurus, Gemini, Libra, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ya untuk energi alfabetnya. Dicek ya, Sun, Moon, Rising. Sun, Moon, Rising. Nah kan keputar-putar nih si Sora nih, mabok nih, kopinya kurang banyak. Pas alfabet dia ngomongin Sun, Moon, Rising, pas itu dia ngomongin plat nomor kendaraan. Aduh. Teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup, mau juga beli kartu untuk baca sendiri, atau mau belajar sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya, di satu pintu saja. Oke. Satu lagi. MFUBIKZGDYIWHERPAU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa untuk Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.